Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang pembahasan chapter pada mata kuliah Mekanika Tanah. Pada kali ini saya akan membahas tentang chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, dan juga chapter 12. Langsung saja, di chapter 3 kita akan membahas tentang hubungan berat volume dalam tanah. Aspek yang dibahas yang pertama ada tujuan, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga hasil yang didapatkan, yang keempat manfaat teoritis atau manfaat keilmuan, dan yang terakhir yaitu manfaat praktis atau manfaat di lapangan. Baik, tujuan utama dari memahami hubungan berat volume tanah adalah untuk mengetahui sifat-sifat dasar tanah seperti berat jenis, kepadatan, porositas, kadar air, dan ruang antar butir tanah. Data ini berguna untuk menilai kekuatan tanah, apakah tanah cukup stabil, dan bagaimana tanah merespon berbagai kondisi seperti basah atau kering, yang penting dalam perencanaan bangunan dan infrastruktur. Selanjutnya, metode yang digunakan ada uji GS. Uji ini digunakan untuk mengetahui berat jenis butiran tanah menggunakan alat yaitu pinometer. Selanjutnya ada uji kadar air, digunakan untuk mengukur perbandingan berat air dan berat tanah kering. Yang ketiga ada uji pemadatan atau faktor tes untuk mengetahui kepadatan tanah saat dipadatkan pada kondisi kadar air yang tepat. Yang terakhir ada pengukuran berat volume basah, digunakan untuk mengetahui berat volume tanah saat kondisi basah. Selanjutnya hasil yang diperoleh yaitu berat jenis tanah atau GS yang menunjukkan berapa berat tanah dibandingkan dengan air, kepadatan kering dan basah, porositas dan rasio rongga, derajat kejenuhan yang menunjukkan seberapa penuh tanah dengan air, yang terakhir ada kadar air optimal untuk mencapai kepadatan maksimal pada pemadatan. Baik, manfaat teoritis atau keilmuan, data yang diperoleh dari uji ini menyediakan dasar untuk klasifikasi tanah geoteknik, memungkinkan untuk mengelompokkan tanah sesuai dengan karakteristik fisiknya untuk keperluan produksi. Selain itu, hubungan berat volume tanah mendukung pengembangan teori stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Yang terakhir, manfaat praktis atau manfaat di lapangan. Yang pertama untuk desain fondasi dan stabilitas struktur. Yang kedua untuk mengendalikan risiko likuifaksi. Yang ketiga adalah untuk pemadatan tanah yang optimal. Baik, kali ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu chapter 4 tentang plastisitas dan struktur tanah. Aspek yang dibahas masih sama. Baik, tujuannya yaitu untuk menganalisis batas-batas antar bak atau batas cair, batas plastis, dan indeks plastisitas, serta untuk memahami struktur tanah yang berbutir halus, terutama lempung dan lanau, untuk mengidentifikasi sifat mekanik dan fisik yang relevan dalam geoteknik. Baik, metode yang digunakan yang pertama ada liquid limit atau batas cair menggunakan alat Casagrande. Yang kedua ada plastik limit atau batas plastik. Yang pertama kita akan membentuk sampel dibentuk menjadi bentuk benang, digulung hingga diameter 3,2 mm. Kadar air saat tanah mulai retak menunjukkan nilai PL. Yang ketiga ada plastik indeks dengan cara perhitungan matematis, dihitung dengan cara LL dikurangi PL dan tidak memerlukan metode pengujian lapangan langsung. Baik, hasil yang diperoleh yaitu nilai LL menunjukkan kadar air maksimum di mana tanah dapat mempertahankan bentuk tanpa aliran semakin tinggi LL, semakin lembek dan mudah terdeformasi pada kadar air. Plastik limit, nilai PL memberikan batas minimum kadar air di mana tanah masih dapat dibentuk tanpa retak. Yang terakhir yaitu hasil yang diperoleh yaitu plastik indeks. Nilai plastik indeks menggambarkan rentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. Plastik indeks tinggi menunjukkan tanah sangat plastis, sedangkan plastik indeks rendah menunjukkan tanah non-plastis. Selanjutnya manfaat teoritis. Yang pertama liquid limit untuk menentukan sifat dasar tanah apakah tanah termasuk kohesif atau tidak. Plastik limit untuk menentukan batas plastis tanah untuk klasifikasi lebih lanjut dan mengetahui karakteristik stabilitas dan deformasi tanah. Yang terakhir plastik indeks digunakan untuk menilai potensi ekspansi atau pengembangan dan kontraksi atau penyusutan. Baik, manfaat praktis di lapangannya, liquid limit digunakan untuk membantu menentukan metode stabilisasi untuk tanah LL tinggi yang rentang deformasi pada kadar air tinggi. Sedangkan manfaat plastik limit digunakan untuk membantu perencanaan sistem drainase untuk mencegah penurunan kadar air yang drastis. Sedangkan plastik indeks digunakan untuk menentukan perlakuan yang tepat untuk tanah dengan plastik indeks tinggi. Selanjutnya di chapter 5 kita akan membahas tentang klasifikasi tanah. Baik, aspek yang akan dibahas masih sama, tujuan, metode yang digunakan, hasil yang didapatkan, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Langsung saja, tujuan yang pertama adalah untuk menyederhanakan karakteristik tanah. Maksudnya apa?
Klasifikasi tanah bertujuan untuk menyederhanakan penggambaran sifat fisik dan mekanis tanah. Tanah yang memiliki karakteristik yang sangat bervariasi dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami untuk keperluan analisis dan desain. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi jenis tanah. Menilai jenis tanah berdasarkan tekstur, ukuran partikel, batas cair, dan indeks plastisitas dan kohesi. Yang terakhir adalah untuk menentukan kesesuaian tanah untuk aplikasi rekayasa. Menilai apakah tanah tersebut cocok untuk digunakan dalam konstruksi, seperti substrat jalan, fondasi bangunan, dan dinding penahan tanah. Selanjutnya, metode yang digunakan dalamnya yaitu yang pertama ada ASTO. Tanah diklasifikasikan berdasarkan distribusi ukuran partikel dan plastisitasnya. Yang kedua yaitu USGS, sistem simbol yang lebih rinci untuk klasifikasi tanah seperti GW atau Wheel Grade Gravel, GP atau Poorly Grade Gravel. Hasil yang diperoleh ASTO adalah hasil klasifikasi memberikan kelompok tanah dari A1 hingga A7 berdasarkan distribusi ukuran butir dan plastisitasnya. USGS mengklasifikasikan tanah berdasarkan dua faktor utama, yaitu ukuran butir dan plastisitas diperoleh dari batas cair dan indeks plastisitas. Selanjutnya, manfaat teoritis keilmuan yaitu pertama pemahaman dasar tanah. Klasifikasi tanah memberikan dasar untuk memahami karakteristik fisik tanah. Yang kedua adalah pengembangan teori geoteknik untuk mengklasifikasikan tanah menjadi dasar teori dalam penelitian lebih lanjut mengenai mekanika tanah. Yang ketiga adalah basis untuk penelitian, menyediakan data diperlukan untuk penelitian lebih lanjut seperti perbaikan tanah, analisis stabilitas lereng, dan lain-lain. Baik, manfaat praktis di lapangan yang pertama adalah untuk desain subgrid jalan dan infrastruktur. Klasifikasi tanah membantu menentukan apakah tanah cocok digunakan untuk subgrid jalan. Yang kedua adalah pemilihan material. Seperti klasifikasi tanah membantu memiliki tanah yang sesuai untuk fondasi bangunan dan struktur lainnya. Yang terakhir, manfaatnya adalah stabilisasi tanah. Dengan mengidentifikasi jenis tanah yang memiliki masalah seperti plastisitas tinggi, kandungan air yang tinggi, atau kelembapan berlebih. Selanjutnya di pembahasan chapter 6 yaitu pemadatan tanah. Langsung saja kita bahas. Aspek yang dibahas masih sama seperti sebelumnya. Tujuan pemadatan tanah yaitu untuk menentukan kadar air optimum UMC, yaitu kadar air di mana tanah dapat mencapai kepadatan maksimal. Yang kedua adalah untuk menemukan berat satuan kering maksimum atau MDD untuk kepadatan tertinggi yang bisa dicapai oleh tanah pada kadar air optimum. Yang terakhir adalah untuk menciptakan panduan untuk pemadatan tanah. Di lapangan memastikan tanah yang dipadatkan stabil, kuat, dan memiliki daya dukung yang baik. Baik, selanjutnya metode yang digunakan adalah standar faktor test. Langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapan sampel, penambahan air sesuai takaran, pemadatan, pengukuran berat, dan yang terakhir adalah pembuatan kurva pemadatan. Baik, hasil yang didapatkan yang pertama adalah kadar air optimum atau OMC, dan yang kedua berat satuan kering maksimum atau MDD. Manfaat teoritis dari pemadatan tanah yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku tanah, yang kedua untuk mendukung teori stabilitas tanah, yang ketiga adalah dasar untuk pengembangan metode pemadatan yang lebih efektif seperti modified proctor test, yang terakhir adalah untuk menggambarkan bagaimana energi pemadatan dan energi kadar air mempengaruhi kekuatan tanah yang penting dalam desain dan analisis fondasi. Manfaat di lapangan, yang pertama adalah panduan pemadatan lapangan, yang kedua untuk mengurangi risiko penurunan diferensial, yang terakhir adalah untuk efisiensi dalam sumber daya. Baik, sekian di chapter 6. Kita akan lanjut ke chapter 12 yang membahas tentang kekuatan geser tanah. Aspek yang akan dibahas masih sama seperti tujuan, metode yang digunakan, hasil yang didapatkan, manfaat teoritis, dan manfaat praktis di lapangan. Yang pertama, tujuannya untuk memahami kekuatan geser tanah, yaitu untuk mengetahui bagaimana tanah menahan gaya geser sebelum terjadi kegagalan, dan untuk memahami hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser melalui kriteria kegagalan Mohr Coulomb. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan parameter kekuatan geser, yaitu untuk mengukur kohesi dan sudut geser dalam sebagai parameter utama yang menentukan kekuatan geser tanah dan menganalisis pengaruh tekanan air pori terhadap kekuatan tanah jenuh. Baik, metode yang digunakan yang pertama adalah direct shear test atau uji geser langsung, di mana tanah dimasukkan di dalam kotak geser, lalu diberikan tekanan normal di atasnya. Bagian kotaknya akan digeser hingga tanah gagal.
Kemudian dicatat tegangan geser dan normalnya. Yang kedua ada tiraksial test atau uji tiraksial, yaitu di mana tanah dimasukkan ke dalam sel uji berbentuk silinder, lalu diberikan tekanan convening dan tekanan aksial. Selanjutnya, hasil yang akan didapatkan yaitu pertama kohesi, adalah kemampuan tanah untuk merekat tanpa pengaruh tegangan normal. Yang kedua yaitu sudut geser dalam atau sudut yang menggambarkan kekuatan geser akibat tegangan normal. Baik, selanjutnya manfaat teoritis. Yang pertama adalah untuk memberikan dasar ilmiah untuk memahami kegagalan tanah. Yang kedua untuk mendukung pengembangan teori, Mohr Coulomb, dan parameter kekuatan geser dalam berbagai jenis tanah. Yang ketiga untuk membantu dalam prediksi kegagalan tanah berdasarkan kondisi, tekanan, normal, dan geser. Yang terakhir adalah untuk menyediakan data untuk menghitung kestabilan tanah. Yang terakhir manfaat praktis di lapangan yaitu yang pertama untuk merancang struktur, kedua untuk mitigasi kegagalan tanah, dan yang terakhir untuk perbaikan tanah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini dalam materi chapter 3, 4, 5, 6, dan 12. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.